Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Zahra dari kelas 4 ID 11. Kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan persoalan balance incomplete block design. Pada persoalan kali ini, terdapat data pengamatan untuk presentasi konversi dari metil glukos terhadap monovinyl isomers. Di sini terdapat 5 treatment, yaitu 250, 325, 400, 475, dan 550, dan juga terdapat 10 blok. Langkah selanjutnya adalah menghitung total dari masing-masing treatment dan blok, dan mendapatkan hasil total keseluruhan yaitu 950. Langkah selanjutnya yaitu menentukan hipotesis. Untuk H0, tidak ada pengaruh tekanan terhadap presentase konversi dari metil glukos terhadap monovinyl isomers. Dan untuk H1, terdapat pengaruh tekanan terhadap presentase konversi dari metil glukos terhadap monovinyl isomers. Langkah selanjutnya adalah menentukan A, B, K, R, dan lambda. A merupakan jumlah treatment. Terdapat 5 treatment pada soal. Dan B merupakan jumlah blok. Terdapat 10 blok pada soal. K merupakan jumlah perulangan yang terdapat pada masing-masing blok. Dan K pada soal yaitu 3. R merupakan pengulangan dari tiap treatment. Dan R pada soal yaitu 6. Lambda merupakan frekuensi munculnya tiap pasangan perlakuan dalam percobaan. Rumus untuk menghitung lambda adalah R dikali dengan hasil K-1 kemudian dibagi dengan hasil A-1 dan didapatkan lambda sebesar 3. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square total. Dengan rumus, jumlah pada tiap data yang telah dikuadratkan, kemudian hasilnya dikurang dengan total keseluruhan yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan total data dan didapatkan hasil sebesar 5.576,67. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square block. Dengan rumus, 1 per K dikali dengan total penjumlahan dari total blok yang telah dikuadratkan, kemudian dikurang dengan total keseluruhan yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data dan didapatkan hasil sebesar 1394,67. Langkah selanjutnya adalah menghitung Q. Q merupakan penyesuaian terhadap treatment yang belum lengkap. Rumus untuk mencari Q adalah total treatment dikurang dengan hasil 1 per K yang telah dikalikan dengan total blok yang telah dijumlahkan. Contohnya pada Q1. Pada treatment pertama, hanya terdapat pada blok 1, 2, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, penjumlahan yang digunakan hanya ada pada data yang terisi saja. Dan didapatkan hasil Q1 sebesar minus 56. Dan untuk Q2, minus 70,67. Untuk Q3, minus 4. Q4 adalah 35,67. Dan Q5 adalah 95. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square treatment. Dengan rumus, K dikali dengan hasil penjumlahan Q1 sampai Q5 yang telah dikuadratkan, kemudian dibagi dengan hasil perkalian lambda dikali dengan A, dan didapatkan hasil sum square treatment sebesar 3688,58. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square error. Dengan rumus, sum square total dikurang dengan sum square block dan dikurang lagi dengan sum square treatment. Dan didapatkan sum square error sebesar 493,42. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA terdapat sum square, degree of freedom, mean square, dan juga F0. Source of variation-nya yaitu treatment, block, error, dan total. Untuk sum square treatment didapatkan 3688,58 seperti yang sudah dihitung sebelumnya. Dan untuk block, error, total juga sama, telah dihitung sebelumnya dan didapatkan hasil untuk sum square block yaitu sebesar 1394,67, untuk error 493,42, untuk total yaitu 5576,67. Langkah selanjutnya adalah menghitung degree of freedom.
Untuk degree of freedom treatment didapatkan dari hasil A-1 yaitu 5 dikurang 1 dan didapatkan hasil 4. Selanjutnya adalah menghitung degree of freedom blocks yang didapatkan dari hasil B-1 dan didapatkan hasil sebesar 9. Selanjutnya, untuk menghitung degree of freedom error didapatkan dari hasil total data dikurang dengan A dan juga dikurang dengan B dan ditambah dengan 1. Kemudian mendapatkan hasil sebesar 16. Dan untuk total dari degree of freedom adalah 29. Langkah selanjutnya adalah menghitung mean square. Untuk mean square treatment didapatkan dari hasil sum square treatment dibagi dengan degree of freedom treatment dan didapatkan hasil sebesar 922,1444. Selanjutnya untuk mean square block didapatkan dari perhitungan sum square block dibagi dengan degree of freedom block dan didapatkan hasil sebesar 154,963. Langkah selanjutnya adalah menghitung mean square error dengan perhitungan sum square error dibagi dengan degree of freedom error dan didapatkan hasil mean square error sebesar 30,83889. Langkah selanjutnya adalah menghitung F0. F0 didapatkan dari hasil perhitungan mean square treatment dibagi dengan mean square error dan didapatkan hasil F0 sebesar 29,902. Setelah itu adalah mencari perhitungan F tabel, di mana alfanya adalah 0,05. Untuk F 0,05 4,16 dan didapatkan F tabel sebesar 3,01. Kesimpulannya adalah H1 diterima, yang dimana F0 lebih besar daripada F tabel. Maka terdapat pengaruh tekanan terhadap presentase konversi dari metil glukos terhadap monovinil isomers. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.